Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikatakan keluarga sakinah, keluarga bahagia, bukanlah keluarga yang bebas dari konflik. Sebab pada dasarnya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini tidak ada satupun yang sama. Nah, perbedaan itulah yang menjadi dasar bahwa manusia itu kadangkala atau di satu waktu sekalipun mereka sudah dipertemukan dalam sebuah ikatan yang formal, ikatan yang sah, ikatan yang halal, dengan perbedaan-perbedaan ini itu bisa saja terjadi konflik. Bahkan kalau kita melihat teladan keluarga Muslim, yaitu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membangun keluarga tidak bersih sama sekali dari konflik. Tetapi konflik-konflik yang ada itu beliau bisa kelola, bisa manage dengan baik, sehingga melahirkan satu tajdid di dalam keluarga, satu pembaharuan di dalam keluarga, sehingga suasana pernikahan yang tampaknya mengalami kelesuan, mengalami kejenuhan itu bisa kembali diperbaharui, bisa kembali direfresh, mungkin dengan adanya konflik-konflik tentu yang tidak dirancang sebelumnya. Jadi kita ingin garis bawahi di sini bahwa sesungguhnya tidak benar sebuah keluarga sakinah adalah keluarga yang bersih atau bebas dari konflik. Tentu yang tidak normal adalah keluarga yang rutin konflik itu terjadi secara rutin, bahkan mungkin terjadwal setiap pertengahan bulan atau setiap akhir bulan. Nah, ini tentu tidak termasuk di dalam kerangka keluarga sakinah atau keluarga yang harmonis. Kemudian materi ini menjadi penting bagi kita oleh karena apabila kita kembali kepada konsep pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan, maka yang terpenting yang kita harus ketahui dari pencegahan itu adalah sumber-sumber terjadinya penyakit. Dalam konteks pembicaraan kita malam hari ini, agar konflik ini tidak terjadi atau konflik ini tidak menjadi penyebab utama terjadinya kehancuran dalam rumah tangga, terjadinya keretakan sampai perpisahan di dalam rumah tangga kita ini, maka di sini penting setiap keluarga muslim mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik itu untuk kita berusaha bagaimana menghindari. Tentu ada saja di antara sumber-sumber itu ya memang ya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada saja juga di antara sumber-sumber itu kita sendiri yang membuat penyebabnya. Nah, ketika sebab-sebab ini tidak mampu kita antisipasi dengan baik, nah inilah yang terkadang awalnya kecil, kemudian mulai membesar, dan inilah yang menjadi penyebab utama sebuah keluarga itu mengalami kehancuran. Waliyadzubillah. Karena itulah sangat penting sekali setiap keluarga muslim untuk mengetahui sumber-sumber konflik ini agar kita bisa mengantisipasinya. Dan yang terpenting kalau memang ternyata konflik ini sudah terlanjur bergulir, nah bagaimana kita
mengatasi konflik itu sehingga tidak menjadi besar. Iya, Ustaz. Sebagaimana penyakit pada umumnya, Iya. ya, ketika kita ingin mencari obat, tentu kita harus mendiagnosa apa dulu penyebabnya, Ustaz. Betul. Nah, dalam rumah tangga sendiri, kira-kira umumnya sebab-sebab konflik ini apa nih, Ustaz? Ya. Nah, ini inti pembicaraan kita malam hari ini. Berdasarkan pengalaman yang kita lihat di keluarga secara umum, ada paling minimal 7 sumber-sumber terjadinya konflik itu. Yang pertama adalah penghasilan, penghasilan keluarga. Tentu terutama di sini adalah penghasilan dari suami sebagai penanggung jawab anggaran ya, dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan ya, mungkin dalam waktu yang tidak normal ya, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniakan anak. Ini juga bisa terkadang menjadi sumber konflik. Kemudian yang ketiga, dan ini yang banyak terjadi di ya termasuk di negeri kita juga, ini kita sangat sayangkan kehadiran ya pil dan wil ya, pria idaman lain dan wanita idaman lain, atau dengan kata lain terjadinya selingkuh ya. Kemudian yang keempat adalah masalah seksual. Nah, nanti kita akan bahas juga gimana bentuknya masalah-masalah seksual itu bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima adalah kehadiran mertua ya, kehadiran mertua yang tidak objektif ya di dalam rumah tangga kita. Ini juga terkadang menjadi sumber konflik. Kemudian yang keenam adalah ini ragam perbedaan ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak ada yang sama, tetapi inilah perbedaan-perbedaan ini tidak mampu kita manage ya, tidak mampu kita kelola menjadi sebuah harmonisasi. Akhirnya ya perbedaan-perbedaan yang kecil bisa menjadi besar. Nah, terjadilah kemudian konflik. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi yang terbatas diakibatkan karena kesibukan ya dari suami istri. Nah, inilah tujuh penyebab utama terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Ya, Ustaz. Mungkin bisa direview kembali dari pertama dan lebih detail penjelasannya sebenarnya. Ya. Baik, yang pertama adalah penghasilan. Ya, penghasilan di sini bisa ada dua bentuknya. Yang pertama adalah ya penghasilan dari suami tidak cukup. Ya, orang sering mengistilahkan lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar anggaran rutin keluarga daripada ya income. Nah, jadi itu yang pertama, tidak cukup ya. Kemudian yang kedua, boleh jadi cukup ya, sumber keuangan di dalam rumah tangga itu cukup, tetapi ya ada fenomena kekikiran seorang suami ya, suami yang kikir ya, akhirnya anggaran belanja daripada rumah tangga itu yang semestinya sekian ya, tetapi karena seorang suami kikir ya, bahkan kekikiran ini juga bisa menyebabkan kebohongan ya, tidak adanya keterus terangan, sehingga ini bisa menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Nah, karena itu ya tentu solusinya pertama adalah jangan kikir. Kalau itu adalah karena kekikiran suami, jangan kikir ya, sebab kekikiran, kebakhilan itu adalah ya salah satu penyakit hati, dan penyakit ini itu tidak akan menyatu dengan keimanan. Apabila bakhil masuk
kekikiran masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, maka keimanan itu akan keluar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kaum Ansar, yang karena mereka mampu menguasai dirinya dari kekikiran ini, sehingga mereka itu bisa memiliki sifat al-ithar. Al-ithar itu adalah mendahulukan orang lain melebihi daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah, ya, yang menolong kaum Muhajirin. Nah, ternyata mereka memiliki sifat mendahulukan saudaranya yang hijrah itu, ya, melebihi dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena yuqashuha nafsi. Mereka mampu menguasai dirinya dari kekikiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa di antara kalian yang mampu menguasai kekikiran dirinya itu, sebab setiap kita ini memiliki potensi untuk kikir. Ya, sehingga dikatakan siapa yang mampu menundukkan kekikirannya itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang pertama. Kemudian fenomena yang kedua daripada penghasilan ini yang terkadang bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga adalah penghasilan yang tidak cukup. Nah, karena itu ada dua cara, ya, bagaimana mengatasi penghasilan yang tidak cukup ini. Yang pertama adalah kurangi pengeluaran, ya, kurangi pengeluaran. Coba dievaluasi kembali, ya, anggaran belanja kita itu, ya, hendaknya income, ya, bagaimana apa yang kita belanjakan itu, ya, disesuaikan dengan income kita, ya. Jadi hal-hal yang tidak penting dikurangi, ya, hal-hal yang tidak penting dikurangi. Nah, kemudian yang kedua adalah dibutuhkan mujahadah. Bagaimana mujahadah seorang suami untuk meningkatkan kembali kerja kerasnya untuk mencari nafkah, ya. Dan kalau ini dia niatkan sebagai amal, ya, apalagi kewajiban sebagai seorang pimpinan keluarga, maka masya Allah, ya, dia akan mendapatkan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya dibolehkan seorang suami membantu seorang istri membantu suami ketika misalnya suami ini memang sudah mentok, dia sudah bermujahadah, dia sudah berusaha, ternyata ya memang demikianlah rezekinya, ya, maka kalau seorang istri itu memiliki skill, ya, mengapa tidak, ya, mengapa tidak kita beri peluang kepada istri kita itu, sepanjang tentunya tanggung jawab utama daripada seorang istri itu dia perhatikan. Tanggung jawab utama seorang istri adalah bagaimana dia menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak, ya, sehingga jangan sampai istri yang tugasnya menjaga gawang ini lalu kemudian ya, bagaimana penjaga gawang kalau keluar, ya, dia keluar jauh meninggalkan gawangnya, bisa jadi kebobolan. Nah, maka ini, ya, itu bagaimana cara mengatasi, ya, mencari solusi dari sumber pertama terjadinya konflik itu, yaitu penghasilan. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak punya anak, ya, atau tidak punya keturunan. Ya, tentu yang pertama kita harus berusaha, ya, sebab anak itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat apa buktinya bahwa memang itu adalah anugerah Allah. Ada orang yang punya anak, ya, dia tidak punya suami. Ya, ada anak yang lahir tidak punya suami. Itu kan membuktikan bahwa memang Allah yang berkuasa di situ.
ya Maryam yang melahirkan Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada ayahnya, ya. Kemudian yang lebih hebat lagi, ya lahir tanpa ibu dan bapak, ya, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, itu yang harus kita ingat, bahwa anugerah keturunan itu dari Allah, ya. Tetapi ini tidak boleh mematikan kita untuk berusaha, ya, berusaha tentu, ya, jalan-jalan atau berada dalam koridor yang dituntunkan oleh syariat, ya. Contohnya misalnya bagaimana suami istri ini mencoba konsultasi dan berobat ke dokter, ya. Sekarang ini juga alhamdulillah banyak pengobatan alternatif sepanjang itu sesuai dengan syariat. Ya, ini juga harus diperhatikan, jangan karena kita mengejar anak, mengejar keturunan, lalu kemudian kita tidak lagi memperhatikan rambu-rambu syariat, ya, menghalalkan segala cara. Kita bisa konsultasi mereka kepada pengobatan alternatif itu, ya, sambil kemudian kita juga melakukan usaha-usaha yang sifatnya maknawiyah, ya. Seperti saya ada beberapa pengalaman. Pertama, bagaimana dia ya memperbanyak istighfar. Ini kalau kita lihat nanti dalam surah Nuh, ya, suatu ketika Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala didatangi oleh seseorang, ya, yang kebunnya itu tidak menghasilkan, ya, kemudian tidak turun hujan, termasuk diantaranya adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya keturunan. Maka satu saja jawaban Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, istighfirillah, ya, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi penyebab kita tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Intinya semua tadi itu yang kita jelaskan. Kemudian ada usaha-usaha maknawiyah yang lain, itu adalah ya, bagaimana kita banyak bersilaturahim. Nah, lewat silaturahim ini juga kan kita banyak bertemu orang, kita banyak berdialog, kita banyak berkomunikasi. Terkadang di situ kita akan menemukan solusi. Ada orang yang punya pengalaman, saya ini 3 tahun, 5 tahun nikah tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya lakukan. Ya, ternyata ditiru, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman yang pernah saya baca. Ya, menunaikan ibadah haji, atau kalau belum mampu menunaikan ibadah haji adalah menunaikan umrah, ya. Jadi ya, menunaikan umrah, kita tahu bahwa tempat yang akan kita datangi itu adalah tempat makbulnya doa, tempat mustajabnya doa itu. Karena itu kita perbanyak doa kita di sana. Perbanyak doa, ya Allah, kami ini sudah menikah 5 tahun. Kami sangat menginginkan sekali keturunan yang bisa melanjutkan kebaikan kami, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kami rintis. Ya, kami sangat mengharapkan keturunan darimu, ya Allah, yang soleh dan solehah, yang bisa melanjutkan kerja-kerja dakwah kami, kerja-kerja bagaimana memperjuangkan agamamu. Ya, maka ya Allah, perlihatkanlah
kekuasaanmu dengan memberikan kami keturunan. Nah, ini yang dilakukan oleh ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita lihat bahwa istri Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah dalam keadaan menopause, ya, dalam keadaan secara medis sudah tidak memungkinkan lagi melahirkan, tetapi karena selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepada kami ini keturunan yang soleh, anugerahkan kepada kami anak, ya, fabasyarnahu bigulamin halim. Nah, kemudian Allah menggembirakan Ibrahim itulah dengan lahirnya ya seorang anak yang penurut, seorang anak yang taat, ya. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian ya kaitannya dengan keturunan ini juga, kalau kita sudah berusaha, kita sudah berbagai jalan kita lakukan, ya, lantas memang ternyata Allah tidak menganugerahkan kita keturunan, ya kita bersabar, ya kita bersabar. Jangan ini yang dijadikan sebagai ya sumber konflik di dalam rumah tangga, saling curiga, saling menuduh, kamu mandul, oh tidak kamu yang mandul, ya. Jadi ini ya intinya adalah berusaha, ya. Kalau kita sudah melakukan berbagai usaha-usaha yang sejalan dengan syariat itu, ya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya Allah memberikan kita keturunan, tetapi ternyata keturunan itu yang akan merusak kita punya keluarga. Boleh jadi anak yang seolah-olah kita memaksakan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata anak itu menjadi anak yang durhaka, ya. Malah anak mungkin yang bisa menyeret orang tuanya ke dalam kehancuran di dunia ini, ya, atau kebinasaan di hari akhirat kelak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran ya pria idaman lain atau kehadiran ya wanita idaman lain dalam rumah tangga kita. Ini kembali kepada cara kita ini beragama, ya. Orang yang selingkuh, suami yang selingkuh, apalagi ada istri yang selingkuh, itu perlu dipertanyakan cara mereka beragama, ya. Kemungkinan besar orang-orang yang seperti ini menjadikan agama hanya formalitas, atau kemungkinannya juga orang-orang yang seperti ini menjadikan agama ini, ya, memahami agama ini hanya ibadah saja, bahwa kita beribadah itu, kita beragama itu ya hanya sholat, hanya puasa, ya haji, umroh, ya. Karena itu ketika ingin menunaikan umroh ya memakai busana muslimah, pakai jilbab. Setelah pulang dari umroh, ya jilbabnya dibuka lagi, seolah-olah ya agama itu hanya seperti itu, ya. Mereka tidak memahami bahwa agama ini adalah tuntunan hidup, ya. Termasuk diantaranya adalah di dalam melakukan interaksi, melakukan pergaulan dengan lawan jenis, ya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah menarik, ya, memutar lehernya seorang sahabat karena dia ikuti pandangannya itu pada seorang wanita. Lalu kemudian Nabi memutar itu lehernya begini, ya. Nah, ini persoalan mata ini, ya. Makanya seorang penyair mengatakan, ya, sumber perzinahan itu berawal dari pandangan, ya, nadratun fakalamun, ya, nadratun fasalamun fakalamun famauidun faliqaun, ya. Perzinahan itu berawal dari pandangan, ya. Pandangan kemudian diikuti dengan salam. Setelah lihat, assalamualaikum, ya. Setelah dijawab, ya, salamnya dijawab, mendapat respon yang baik, ya. Dari mana, ya, mau kemana, ya, bisa enggak saya bonceng,
kemudian famau'idun, ya, terjadilah janji, ya, hampir jarang di antara pemuda dan pemudi yang berjanji itu yang tidak ditepati. Ya, beda dengan janji utang. Ya, tapi kalau janji bertemu, ya, laki-laki dan perempuan, apakah dia pemuda, pemudi, apakah dia sudah punya suami, sudah punya istri, kalau janjian, jarang itu tidak ditepati. Nah, disitulah terjadi, ya, perselingkuhan. Karena itu persoalan kehadiran, ya, kehadiran fil dan will di dalam rumah tangga ini persoalan cara kita beragama, ya. Termasuk diantaranya adalah bagi seorang wanita, ya, seorang wanita, ya, memang, ya, mohon maaf, ya, saya ini tidak diskriminatif, ya, bahwa dituntut, seorang wanita itu dituntut bagaimana, ya, memelihara dirinya, ya, karena disebutkan juga dalam hadis, ya, salah satu di antara kriteria wanita yang soleh itu adalah, ya, idza sarratka, idza nadharta ilaiha sarratka, apabila kamu memandang dia, ya, kamu merasa senang, ya. Itu menunjukkan apa, selain kesenangannya itu, pancaran batiniah, ya, dari seorang istri, ya, karena keimanannya, karena akhlaknya, juga tidak bisa dipungkiri di sini adalah pancaran lahiriah itu, ya, hal-hal yang lahiriah. Jangan seorang istri ini hanya selalu tampil indah, tampil cantik kalau mau ke pengantin, ya, mau ke acara-acara sampai memakan waktu 1 jam di depan cermin, tetapi ketika menyambut suaminya, ya, dengan pakaian apa adanya, dengan bawa apa adanya. Nah, ini yang menyebabkan seorang suami itu melakukan selingkuh. Ya, ketika masuk di kantornya selalu yang dia cium bau harum. Ada lewat-lewat di situ wanita, ya, bau harum. Kemudian kelihatannya juga cantik, ya. Ya, hampir tidak ada cacatnya, ya. Jadi pemandangan yang berbeda yang dilihat di rumah dengan yang dilihat di kantor. Mungkin juga ini bisa terjadi juga. Saya tidak diskriminatif, sebab persoalan tampil indah itu bukan hanya dituntut bagi seorang istri, suami juga begitu. Ya, karena wanita ini juga punya rasa, wanita ini juga punya mata, ya. Termasuk mungkin sikap kita, cara kita berkomunikasi, cara kita bergaul dengan istri. Ya, seorang istri mungkin yang karier, ketika dia di kantor, ya, selalu mendapatkan perkataan yang lemah lembut, ya, apa yang saya bisa bantu, ya, bisa saya angkatkan. Selalu itu berbeda sekali pemandangan yang dia rasakan di rumah. Selalu bentakan saja dari suami, ya, kamu lagi yang kasih begitu anak-anak, ya. Ini berbeda sekali yang dia dapatkan di kantornya, di tempat kerjanya, ya, sehingga inilah benih-benih terjadinya perselingkuhan, ya, dalam, ya, menjadi sumber penyebab, ya, terjadinya konflik di dalam rumah tangga.